Mari saudara kita akan berdoa, saudara mendoakan saya. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini kembali kami diberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong untuk kami yang boleh mendengar Tuhan, agar jika Tuhan sudah membawa kami ke sini, waktu kami juga tidak hilang begitu saja, tetapi kami mau mendengarkan apa yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman-Mu untuk membuat kami juga hidup di dalam berkat Tuhan. Dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan dari Yakobus pasal yang pertama, saudara. Kita akan membaca ayat 26 dan 27 dari Yakobus pasal yang pertama. Kedua lagu yang dinyanyikan oleh satu Ibu Trace dan saudara Heri bersama Lanaya, saudara hanya mengingatkan why me Lord. Itu sebetulnya saudara juga perlu tanyakan kepada diri saudara, kenapa Allah begitu mengasihi saudara yang seharusnya saudara itu tidak mempunyai harapan dan tidak ada pemimpin agama yang lain yang bisa menyelamatkan diri saudara untuk masuk ke surga. Tetapi kenapa Allah mengasihi saudara dan mengirimkan Yesus untuk masuk ke surga? Dan bahkan yang kedua dikatakan kita dijadikan berarti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman ini juga menjadi arti bagi saudara yang akan kita baca, kita renungkan. Mari kita baca bersama saudara pasal pertama ayat 26, 27, 2, 3. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidupnya akan diberkati. Saudara pernah melihat bahkan diri saudara sendiri pernah merasa memiliki satu kebanggaan menjadi seorang yang beragama. Bahkan mungkin kalau saudara pakai suit yang bagus, yang mahal, look at me. Saudara bisa menyanyi dan berkhotbah, dan saudara melayani di gereja 7 hari seminggu. Look at me, untuk menunjukkan siapa diri saya. Pernahkah saudara melihat orang-orang yang demikian? Bahkan saudara mungkin pernah menjadi seorang yang demikian, menyombongkan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang beragama dan melakukan kewajiban agamanya di muka umum. Di dalam firman Tuhan kita diberikan contoh, saudara. Orang-orang yang demikian kita bisa lihat sebagian besar di dalam kisah orang-orang Farisi, yang menunjukkan bahwa dia adalah satu kelompok agamawi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan suara yang keras, memberikan persembahan uang yang banyak untuk dilihat orang dengan tujuan look at me, buat akhirnya. Tentunya dengan melihat orang lain tidak seperti saya. Tapi Tuhan Yesus sebetulnya tidak pernah mengajarkan demikian. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Hal itu bisa saudara dapati jika saya dan saudara terjerat di dalam satu kelompok apa yang disebut agama. Kelompok agama bisa membuat manusia merasa dirinya berbangga karena sanggup mengikuti segala tuntutan yang diberikan oleh kelompok tersebut, gereja tersebut, pendeta tersebut. Saya sudah lakukan itu. Perpuluhan, kasih uang pembangunan gereja dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Dan melalui Yakobus sebetulnya memberikan satu hal yang baik. Jika tadi kita membaca, saudara, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, di dalam Inggris dikatakan, if anyone amongst you think that he is religious. Ambil contoh, mungkin itu saya, mungkin itu saudara. If I think I am a religious man, and if you think you are a religious man or woman, demikianlah saudara, mungkin untuk lebih indahnya saya dan saudara itu lebih mengerti. Tetapi tidak bisa mengekang mulut kita. Dikatakan apa saudara? Dikatakan apa disebut oleh firman Tuhan? Ia menipu dirinya sendiri. If I think I am a religious man showing myself to people, oh look at
mengingatkan, tetapi kamu tidak bisa mengekang mulut kamu, itu semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka dikatakan sia-sialah ibadah itu. Sia-sia. Hanya mau dilihat oleh manusia lain. Hanya mau menyenangkan kelompoknya, tetapi tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Adakah saya dan saudara pernah memiliki hal-hal yang demikian? Mungkin saya sendiri pernah, saudara, dalam pertumbuhan saya, saya merasa paling aktif dan saya merasa paling ini dan paling itu, sehingga seolah-olah saya mau dihargai lebih, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada saya demikian, tetapi saya melakukan itu. Apakah saudara demikian juga pernah mengalami hal yang demikian? Saudara merasa, saya begitu sibuk di dapur, saya begitu sibuk di sing spirit dan sebagainya. Saya merasa mempunyai bagian yang begitu besar di dalam gereja, sehingga tidak ada yang memperhatikan dan saudara sampaikan. Mungkin bisa saudara alami sebagai manusia yang di dalam tumbuhannya itu menghadapi hal yang demikian. Tetapi kembali Tuhan Yesus ini tidak pernah mengajarkan yang demikian. Dia datang untuk melayani, saudara. Dia datang bukan untuk dilayani, bukan untuk dipuji, tetapi saya dan saudara bisa di dalam pertumbuhan iman kita mau dipuji dengan apa yang saya dan saudara bisa lakukan. Dan kalau tidak dipuji, saudara tidak lagi mau melayani. Dan kalau tidak dipuji, saudara akan mau meninggalkan persekutuan di mana manusia tidak memuji saudara. Di tempat lain saya akan dipuji. Bahkan di stadion saya bisa ditepuki, saudara. Tangan oleh begitu banyak orang. Tapi di gereja di mana saya berada, saya tidak dipuji. Jikalau itu motif kita sudah salah, kita hanya terjerat di dalam apa bentuk-bentuk agama ini, saudara. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan jikalau itu menjadi karakter seorang sebagai orang beragama, sudah tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Bahkan sebetulnya kalau kembali kita melihat sejarah daripada orang Yahudi itu sendiri, saudara, Allah memberikan hukumnya agar mereka itu melihat bahwa mereka itu manusia yang berdosa, manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, tetapi justru hukum itu diambil dan diikuti dan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu tidak bisa membuat mereka juga masuk surga, tetapi bisa membuat dirinya berbangga. Aku lebih daripada kamu. Dan kelompokku melakukan 9,5 daripada 10 perintah Tuhan, tidak masuk surga. Tapi itu yang diadopsi oleh kelompok-kelompok tertentu. Melakukan ini, melakukan itu yang luar biasa sehingga melihat orang lain itu rendah. Dan itu kembali terjerat di dalam bentuk-bentuk agama yang bukan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak diajarkan. Jika saya dan saudara melihat karakter Tuhan kita Yesus Kristus kembali, Dia mau mati bagi saya, Dia mau mati bagi saudara. Kembali Roma 5 tadi, waktu saya dan saudara masih berdosa, waktu kita masih lemah, waktu kita tidak memiliki harapan surgawi, bahkan waktu saya dan saudara tidak tahu apa itu, orang tetap datang, orang tetap memberitakan Yesus mengasihi. Dan jika saat ini saya dan saudara akhirnya sudah mengerti dan menerima keselamatan itu, sebetulnya Yesus itu yang saya dan saudara juga harus tanya contoh dan ikuti, saudara. Dan kembali di sini diingatkan melalui Roh Kudus, mulut itu bahaya. Satu member daripada tubuh ini yang kecil itu terkadang susah untuk dikontrol. Apakah saudara pernah mengalami itu? Apakah saudara secara pribadi pernah mengalami bahwa mulutku suatu saat susah untuk dikontrol? Bahkan di dalam peribadahan pun, dalam bentuk-bentuk ibadah saudara, pernahkah saudara tidak bisa mengontrol mulut ini sehingga mulut ini merusak jemaat Tuhan, merusak ibadah di mana Tuhan Yesus tidak bisa ditinggikan dan dimuliakan, dan tidak bisa disaksikan kepada manusia lain. Kembali yang fokus ini sebetulnya berbicara cukup banyak tentang mulut. Jika
Jika minggu lalu kita sudah membaca, untuk saya dan saudara tidak cepat-cepat dari apa yang kita dengar langsung meledak. Jika nanti saudara akan memasuki bagian yang ketiga, pasal yang ketiga, di situ lebih jelas lagi. Mulut yang kecil ini bisa membakar hutan, istilahnya. Mulut yang kecil ini bisa menghancurkan banyak hal kalau tidak dikendalikan. Dan kembali sebetulnya, apakah itu pelayanan Tuhan Yesus Kristus kepada saya, kepada saudara? Dia datang bagi kita yang lemah. Dia datang bagi kita yang tidak memiliki harapan. Jika saya dan saudara sudah diselamatkan, hati-hati dengan agar mulut kita juga kita sesuaikan dengan bagaimana Tuhan Yesus melayani jemaatnya, melayani saya, melayani saudara, untuk tidak menjadi satu alat yang menghancurkan. Karena begitu jelas nanti kalau kita sudah memasuki pasal yang ketiga, mulut yang kecil bisa merusak. Bahkan suami istri bisa hancur dan berantakan dan cerai karena mulut. Hubungan anak dan orang tua bisa hancur karena mulut yang tidak terkendali. Dengan pekerjaan dan sebagainya, hanya karena mulut yang kecil ini juga bisa mendatangkan kefatalan. Luar biasa. Tetapi seringkali kita tidak melihat bagian yang kecil dari tubuh kita ini begitu luar biasa dahsyatnya untuk merusak. Apakah itu nantinya akan terjadi dengan saya dan dengan saudara, lebih-lebih lagi di dalam bentuk peribadahan kita, agar saya dan saudara, agar orang yang lebih-lebih sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bukan tidak terjerat lagi di dalam bentuk-bentuk agama. Kita tahu itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Kalau kita melihat satu contoh bahwa seorang religius itu tidak memiliki harapan surga sebenarnya dari kisah Nikodemus. Seorang yang menganggap dirinya religius itu sebetulnya jauh daripada surga, tidak memiliki harapan surga. Kalau saudara membaca dari Yohanes pasal yang ketiga, di situ Yohanes datang kepada Tuhan Yesus dan dia melihat sesuatu yang lain terhadap diri Tuhan Yesus. Pasti ini utusan Allah, ya. Tetapi jawab Tuhan Yesus di situ dikatakan, saudara, dari Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kamu Nikodemus belum dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah, meskipun kamu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Luar biasa, saudara. Kamu adalah gurunya orang Yahudi, tetapi kamu belum memiliki harapan surgawi. Hanya menjadi guru orang Yahudi yang dihormati, yang dijunjung tinggi karena peraturan yang begitu ketat di dalam Farisi, tetapi sebetulnya jauh dari surga. Dan saya dan saudara jangan sampai kita terjerat dalam bentuk-bentuk yang demikian. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika tadi kita sudah membaca kembali Roma 5 hari saudara, saya dan saudara terjerat di dalam dosa, tidak bisa melepaskan diri. Tidak ada pemimpin agama di dunia ini yang bisa melepaskan kita dari kutuk maut karena dosa itu, yaitu kematian, neraka yang kita nantikan. Why me, Lord? Tetapi hanya Allah sendiri yang begitu besar kasihnya kepada manusia, memberikan jalan keluar dengan menjelma menjadi manusia dan menanggung dosa manusia, mati bagi manusia, menyelamatkan kita. Jika saya dan saudara sudah selamat, kembali saya dan saudara harus belajar daripada Yesus. Bagaimana saya dan saudara hidup sebagai orang Kristen, bagaimana saya dan saudara melayani sebagai orang Kristen, tidak seperti Farisi. Tidak seperti Farisi, saudara. Dan sebetulnya kata ibadah itu diambil dari bahasa Inggrisnya religion atau religious, hanya ditemukan 5 kali di dalam perjanjian. Dan disitu hanya dipakai untuk menggambarkan waktu saat di bagian yang lain itu bagaimana si Festus itu membicarakan tentang Paulus waktu ditangkap dan sebagainya. Dan kekristenan sebetulnya tidak berada di dalam bentuk-bentuk religius yang demikian. Tapi saya dan saudara bisa dikatakan oleh
Dia so religious. What is religion? Christian dan sebagainya. Tapi disitulah sebetulnya saya dan saudara diberikan kesempatan untuk membawa orang tersebut mungkin kepada Tuhan Yesus. Yes, my religion is Christian, tetapi my religion nggak bisa menyelamatkan saya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Karena di dunia ini, image-nya masih banyak tercela di dalam bentuk-bentuk yang dikotak-kotak dalam kelompok agama. Mereka sendiri tidak bisa melihat Yesus itulah satu-satunya jalan dan keselamatan, saudara. Jika mereka menyebut saudara sebagai seorang yang beragama begitu, mentaati agama, saudara diberikan kesempatan. Bukan agamaku yang bisa menyelamatkanku, tetapi Yesusku yang telah mati bagimu dan juga telah mati bagimu mau menyelamatkanmu. Mau memberikan satu hidup yang tiada arti menjadi berarti. Jika kembali saudara, jika kita diingatkan, jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Jika saya dan saudara menganggap kita menjadi orang Kristen dan tidak bisa mengegang dirinya, lidah kita, saudara, kita menipu diri kita sendiri. Karena kalau minggu lalu kita sudah membaca dan hari ini tadi membaca lagi, kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan langsung menghakimi saya. Kamu tidak melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Ku, kata Tuhan. Kamu menipu diri sendiri. Kamu sudah membaca Yusika, kamu sudah berkhotbah, kamu sudah mendengar berkali-kali, tetapi kamu sebagai orang Kristen tidak melakukan. Oleh karena itu Yusika, kamu menipu diri kamu sendiri. Kamu menipu keluargamu sendiri. Kamu menipu jemaatmu sendiri. Tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bayangin saudara. Berapa lama sebetulnya saya dan saudara jadi orang Kristen? Mungkin ada yang baru setahun, 2 tahun, mungkin ada yang sudah belasan dan puluhan tahun. Jika kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, renungkan, kayak apa hidup saudara saat ini? Kayak apa hidup saudara saat ini? Bukan berarti saudara terlambat. Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk kita hidup. Seberapa panjang sisa hidup kita pakai untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya tukang berbicara, bukan hanya sebagai orang yang terjerat di dalam bentuk-bentuk agama, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga saya dan saudara pada akhirnya akan dikatakan, kamu tidak lagi menipu diri kamu sendiri, karena kamu mau menjadi pelaku firman-Ku, dan kamu akan diberkati. Kehidupan keluargamu, di mana kamu berada, kamu akan menjadi pelaku firman dan orang lain akan melihat kamu berbeda dan orang lain diberikan kesempatan untuk melihat Yesus di dalam hidupmu. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan siapa yang Yesus itu hidup di dalam diri saya dan diri saudara, dengan menjadi pelaku firman Tuhan, dengan menjadi pelaku firman Tuhan, kembali jadi berkat itu. Apakah saudara mau miliki? Saudara mau terima? Saya mau. Saya harus mengakui saya banyak kegagalan, tapi saya mau dirubah oleh Tuhan. Saya mau minta tolong oleh Tuhan. Jika mulut saya ini rusak, tidak bisa menyaksikan Kristus, ampuni Tuhan. Bukan hanya menyadari bahwa mulut saya rusak, tetapi saya mau minta Tuhan ubah apa yang menjadi kerusakan daripada hidup saudara yang tidak bisa menyaksikan kasih Tuhan. Minta. Minta. Jangan merasa, oh aku tidak sanggup. Ya, tidak sanggup saudara. Tidak sanggup. Kita jadi Kristen aja sudah why me Lord sebetulnya. Why me Lord? Saudara bisa? Saudara kira main musik di sini dengan kekuatan saudara? Kalau saudara mengikuti firman Tuhan yang baik, bukan karena saudara bisa main musik, tetapi karena anugerah Tuhan yang saudara telah alami. Saudara mau main musik, saudara mau melakukan pekerjaan, saudara mau import ini dan itu, karena anugerah Tuhan yang saudara alami dan bumi. Bukan karena saudara harus dan harus. Priscilla bertanya kepada saya kemarin, seumpama Presiden Amerika itu Presiden Kristen dan memaksa orang Amerika jadi Kristen, bagaimana? Nggak bisa. Kehidupan Kristen tidak pernah dipaksakan. Injil diberitakan dan biarlah orang tersentuh olehnya, bukan dipaksa.
Demikian juga cinta saudara kepada suami dan istri jika dipaksakan, saudara tahu tidak bisa menikmati hubungan. Bagaimana saudara mencintai suami istri yang dipaksakan? Tidak bisa. Demikian juga cinta saudara dan saya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihinya harus bisa kita rasakan dengan menyadari apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib itu untuk memberikan harapan surga. Jika saudara sendiri merasa hidup saudara masih berarti, saya masih punya uang, saya masih punya rumah, saya masih punya keluarga, sebetulnya saudara tidak punya surga dulunya. Tapi di dalam Tuhan Yesus itu saudara diberikan satu harapan surga. Itu sebetulnya yang sudah akan menghapuskan prioritas saudara untuk memprioritaskan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni saudara. Dan hidup saudara akan lebih indah lagi jika saudara menjadi pelaku firman Tuhan, jika saya menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kembali saudara, biarlah kita diingatkan dan kita dikembalikan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ayat 27, sebetulnya jika saya dan saudara menghendaki ibadah yang murni itu bukan di tempat jas yang demikian untuk ditonton orang, yang hanya sebagian manusia itu mau dipuji. Look at me. Look at me. Satu demam yang dialami oleh kelompok-kelompok agama itu agar mereka ditonton oleh orang, dan senternya adalah mereka, termasuk di dalam Kristen adalah bukan Tuhan Yesus. Dan salah satunya untuk kita boleh belajar, kita diajar kunjungi itu anak yatim piatu dan janda-janda yang di dalam bahagia mereka. Bukan saudara, bukan yang di dalam kebahagiaan mereka. Kita baca baik-baik saudara. Ayat 27, 2-3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau saya dan saudara ini sudah bertujuan mengunjungi janda-janda yatim piatu yang dalam kesusahan mereka, saudara mau ngapain? Mau ngoceh aja? Gak berguna, saudara. Saudara mau menunjukkan baju bagus saudara, mobil bagus saudara, gak berguna. Apa yang berguna? Mungkin uang saudara, mungkin barang-barang saudara untuk mereka, mungkin apa yang saudara bisa berikan kepada mereka. Itu yang lebih berguna. Hanya untuk menunjukkan siapa saudara. Oh, saya sudah menjadi orang dan kelompok ini selama ini di sini-sini. Gak berguna, saudara. Mereka dalam kesusahan, mereka dalam keperluan. Mereka adalah orang-orang yang begitu lemah. Dan sebetulnya Yesus telah mati bagi kita yang lemah. Yesus telah mati bagi kita yang lemah, agar saya dan saudara tidak meninggalkan mereka yang lemah. Tapi yang lemah itu tidak bisa dijadikan objek juga untuk menunjukkan siapa saudara dan saya. Look what I did. I'm happy to poor. Hati saya dan hati saudara harus berat juga. Bukan untuk show, tapi mungkin untuk mengencourage yang lain, mencontoh Tuhan Yesus sendiri. Agar senternya bukan kembali kepada saya dan saudara, kepada manusia, tetapi kepada apa yang Yesus sudah contohkan kepada saya dan kepada saudara. Dan yang kedua, saudara, perintahnya apa saudara? Disitu dikatakan, setelah saya dan saudara mereka diajak untuk mengunjungi yatim piatu, yang kedua apa? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Artinya dunia ini sudah cemar. Kita sadar nggak dunia ini sudah cemar? Sadar nggak saudara? Dunia ini sudah cemar. Bahkan saya mungkin, saudara mungkin, sebelum di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengalami kehidupan baru dalam Tuhan Yesus, kita menjadi bagian itu. Sadar? Sadar? Apakah anak-anak kita nanti, generasi depan kita, mereka sadar bahwa sebetulnya dunia ini sudah cemar? Karena mereka di dalam kelahirannya sudah di dalam kecemaran yang begitu cemar, mereka tidak lagi tahu apa itu cemar, saudara. Yang cemar itu biasa bagi mereka. Masuk akal nggak, saudara?
Karena di sekolahan bicaranya sudah cemar. Kalau lagi break recess yang dibicarakan masalah cemar. Di rumah yang ditonton cemar. Di gereja kalau nggak selesai gereja yang diobrolin juga masalah cemar. Anak kita menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Masa depan menghadapi tantangan satu yang luar biasa. Kalau anak kita dibawa ke Palm Springs hari Kamis, pasar Kamis di Palm Springs, kalau ada laki-laki sama laki-laki gandengan dan ciuman, mungkin mereka sudah tidak merasa lagi apa itu cemar. Udah biasa. Itu right mereka. Ya, itu right mereka. Karena itu sudah semakin banyak. Kalau orang saling menipu kiri kanan, udah biasa. Saya pernah ditipu, saya menipu, udah biasa. Kita hidup di dalam kecemaran yang luar biasa saat. Adakah saudara sadar? Adakah saudara saat ini hidup dengan kecemaran? Jika kita orang Kristen, firman Tuhan mengatakan agar saya dan saudara dan orang Kristen lain menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia ini sudah diisi oleh polusi. Riverside polusinya tinggi, San Bernardino tinggi, di sekitar San Gabriel Valley tinggi. Itu sebetulnya hanya gambaran kehidupan yang dikuasai oleh dosa itu ada di mana-mana. Saudara tidak usah mencari, sudah dicari kan? Itu semua itu sudah datang sendiri kepada saudara. Kegelapan itu sudah menghampiri saudara, saudara nggak usah cari. Di mana semua itu? Di mana polusi itu? Udah masuk juga. Masuk di ruang saudara. Saudara coba taruh humidifier agar ruang saudara bersih. Saudara mencoba untuk melawan polusi. Apakah saudara saat ini sadar bahwa polusi itu ada di dalam ruangan saudara, di rumah, di dalam kloset pribadi saudara? Polusi itu ada. Sadar nggak? Sadar. Polusi itu ada di dalam handphone saudara, smartphone saudara. Ada. Dalam internet saudara, sadar nggak saudara? Atau itu biasa? Yang dilihat orang Kristen yang lain juga demikian. Sadar nggak? Itu semua adalah bentuk-bentuk pekerjaan kegelapan, dosa yang sudah menguasai. Tapi saya dan saudara yang dalam Tuhan Yesus tidak demikian. Saudara bisa berargumen dengan saya, berargumen dengan manusia lain. Tetapi bagaimana saudara akan berargumen dengan Tuhan dan firman-Nya yang mau menyelamatkan kita, yang mau membuat kita dekat hidup di dalam kekudusan. Biarin aja anak-anak kan sudah besar, mereka mau sedikit mencoba ini, sedikit mencoba itu, kan sudah lifestyle saat ini. Hati-hati saudara. Agar anak-anak kita, generasi muda sebetulnya melihat bahwa kita orang Kristen itu berbeda. Apa yang cemar oleh firman Tuhan sudah lagi tidak cemar oleh dunia ini. Karena kecemaran itu sudah menguasai. Apa yang dulunya dosa sekarang sudah biasa. Dan jikalau saudara tidak hidup dalam dosa, luar biasa bagi mereka. What is that? What is that? What is that lifestyle? You cannot enjoy, you know. Kenapa kamu tidak mau menikmati? Bebas. Apapun. Polisi pun tidak bisa menangkap. Bebas. Tuhan Yesus tidak lepas matanya dari saya dan dari saudara, dari mereka yang melakukan hal-hal yang demikian. Saudara, meskipun kita memakai suit kita di gereja, baju kita yang bagus di gereja, baju kita yang jelek di gereja, Tuhan melihat hati saya dan hati saudara. Adakah kita dicemari oleh dunia dan mau tetap di dalam kecemaran bersama dunia? Atau saya dan saudara kalau sadar saat ini kita hidup di dalam kecemaran, dan kecemaran itu begitu dekat, bahkan ada di sekeliling kita, kita mau berseru kepada Tuhan minta tolong untuk dilepas
memuaskan. Agar saya dan saudara tahu pasti, jika sesuatu terjadi setelah kita pulang malam ini, kita tahu kepada siapa kita akan pergi. Kita tahu dengan pasti kita akan bersama Yesus yang menjaga saya dan menjaga saudara dari kecemaran. Adakah saya dan saudara mau kembali kepada firman Tuhan? Ataukah saya dan saudara mau bersama apa yang disebut pop culture, apa yang menjadi populer culture-nya saat ini yang kita ikuti, saudara? Anak-anak kita, generasi muda kita, saudara, mereka sudah memasuki pop culture yang cemar. Apa itu yang putih? Mereka tidak bisa lagi melihat putih. Justru kalau ada yang putih, kok ada yang aneh? Kok orang tuaku demikian ya? Aneh. Kok orang tuaku lain? Aneh. Kalau saudara tidak pernah mengajarkan nantinya kepada anak-anak kita dan generasi depan kita, apa yang aneh itu tidak aneh bagi Tuhan. Karena itu adalah kehidupan dalam Tuhan Yesus. Dan kembali, polusi itu ada di mana-mana. Polusi itu ada di kantor saudara, ada di TV, internet saudara, dan sebagainya. Saudara mau hidup, tidak usah cari. Dan sudah tersedia untuk hidup dan membuat asma dan mungkin menjadi kronik, akhirnya tidak tertolong. Sebelum menjadi kronik, saudara, jauhi daripada kecemaran yang bisa membuat kronik dan mati tidak ketulungan. Kita akan akhiri dari 1 Yohanes, kita akan baca bersama saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, mari kita akhiri di situ. Kita baca bersama dari 1 Yohanes 2 15 sampai dengan 17. 15 17 1 Yohanes pasal yang 2. Dapat kita akan baca bersama. 2 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Manusia tidak bisa menjanjikan, pemimpin agama tidak bisa menjanjikan, pendeta tidak bisa menjanjikan bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Hanya Allah melalui firman-Nya, jika kita pegang, kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita